Siapa sangka, pria sederhana yang sering diejek sebagai orang miskin di kampungnya ternyata adalah seorang pengusaha sukses di Jakarta. Inilah kisah inspiratif Wahidun, pria asal Jombang yang membuktikan bahwa harta bukanlah segalanya. Tetapi tekad dan kerja keras adalah kunci kesuksesan sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Lebaran tahun ini, Wahidun akhirnya pulang ke kampung halamannya di Jombang setelah sekian lama merantau di Jakarta. Ia mengenakan pakaian sederhana, berkemeja putih yang sudah agak lusuh dan celana panjang hitam yang tampak biasa saja. Tidak ada yang mencolok dari penampilannya. Bahkan, sandal jepit yang dikenakannya semakin menegaskan kesederhanaannya. Ketika ia berjalan menyusuri jalanan desa yang penuh kenangan, hatinya terasa campur aduk. Rindu akan keluarga dan suasana kampung halaman membuncah dalam dadanya, tetapi ia juga tahu bahwa ada beberapa orang yang mungkin masih menganggapnya bukan siapa-siapa. Kenangan masa lalu kembali berputar di benaknya, bagaimana ia dulu sering diejek karena keluarganya bukan orang berada. Namun, semua itu sudah berlalu. Kini, ia pulang dengan hati yang lebih kuat, meskipun tetap dengan sikap rendah hati. Di acara silaturahmi bersama teman-teman lama, suasana ramai dipenuhi gelak tawa. Mereka membicarakan kesuksesan masing-masing. Ada yang kini bekerja sebagai pegawai negeri, ada pula yang memiliki usaha sendiri di kampung. Namun, saat Wahidun tiba, beberapa temannya langsung saling berbisik. Mereka mengamati penampilannya dengan tatapan meremehkan. Itu Wahidun kan? Masih sama aja ya, kayaknya nggak ada perubahan sejak dulu, ujar seorang pria bernama Fauzi sambil menyikut temannya, Didi. Iya, lihat tuh bajunya. Masih pakai sandal jepit juga. Pasti hidupnya masih susah, kasihannya, tambah Didi dengan nada mengejek. Keduanya tertawa kecil, tak sadar bahwa mereka sedang menilai seseorang berdasarkan hal yang sangat dangkal. Wahidun, yang mendengar percakapan itu, hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan pandangan seperti itu. Dalam hatinya, ia hanya berharap agar teman-temannya suatu hari nanti bisa memahami bahwa kehidupan tidak selalu bisa dinilai dari tampilan luar. Wahidun hanya tersenyum mendengar celaan itu. Ia sudah terbiasa dengan pandangan meremehkan dari orang-orang. Ia tahu, mereka menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Ia tidak ingin memperdebatkan hal itu, karena baginya, harga diri tidak terletak pada pakaian atau kendaraan yang dimiliki, tetapi dari kerja keras dan pencapaian yang diraih dengan usaha sendiri. Maka, ia hanya duduk di sudut ruangan, mendengarkan percakapan teman-temannya dengan tenang. Kadang, ia tersenyum saat mendengar cerita lucu dari masa lalu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia sadar bahwa mereka belum benar-benar menerima siapa dirinya sekarang. Mereka masih terjebak dalam paradigma lama bahwa kesuksesan diukur dari tampilan luar, bukan dari perjuangan dan hasil nyata. Acara terus berlanjut. Teman-temannya mulai membanggakan kehidupan mereka di hadapan Wahidun. Mereka berbicara dengan penuh percaya diri, menyebutkan pekerjaan mereka dengan kebanggaan yang jelas terlihat di wajah mereka. Aku sekarang punya toko sembako besar di pasar, ujar Fauzi. Ia menyandarkan punggungnya dengan santai, menunjukkan betapa bangganya ia terhadap pencapaiannya. Kalau aku sih kerja di kantor pemerintah, gaji lumayanlah buat hidup nyaman, kata Didi dengan bangga. Mereka berbincang tentang keuntungan yang mereka dapatkan, kendaraan baru yang mereka beli, dan bagaimana mereka merasa telah mencapai sesuatu dalam hidup. Mereka kemudian menoleh ke arah Wahidun. Kamu gimana, Don? Masih kerja serabutan di Jakarta? Atau udah punya kerjaan tetap? Fauzi bertanya dengan nada sinis.
Matanya menyipit seolah ingin mencari tanda-tanda kemiskinan di wajah Wahidun. "Iya, Don. Jangan-jangan kamu masih susah nyari makan di sana?" tambah Didi sambil tertawa. Mereka berdua saling menatap dengan ekspresi penuh kepuasan, seolah mereka baru saja memenangkan sebuah perdebatan tak kasat mata. Wahidun hanya tersenyum. "Alhamdulillah, aku baik-baik saja di Jakarta," jawabnya singkat. Suaranya tetap tenang meskipun ia bisa merasakan tatapan merendahkan dari teman-temannya. Ia tahu, jika ia mengatakan lebih banyak, mereka akan semakin mengejeknya. Maka, ia memilih untuk tetap bersikap bijak dan tidak terpancing emosi. Namun, bukannya berhenti, ejekan mereka justru semakin menjadi-jadi. Fauzi dan Didi saling bertukar pandang, lalu terkikik. "Ah, ayolah, Dun. Jangan terlalu jaga image lah di depan kita. Kalau memang susah, ya susah aja, nggak usah malu," ujar Fauzi sambil menyeringai. "Iya, kita ini teman lama, kok. Kalau kamu butuh bantuan, ya bilang aja," timpal Didi dengan nada pura-pura iba, meskipun jelas ada ejekan tersirat dalam ucapannya. Wahidun masih tetap diam, tetapi dalam hatinya ada sedikit rasa perih. Bukan karena mereka meremehkannya, tetapi karena mereka masih menilai seseorang hanya dari tampilan luar. Seakan-akan dalam hidup ini, kesuksesan hanya diukur dari pakaian mahal atau kendaraan mewah yang dimiliki. Ia menatap teman-temannya satu persatu, mengamati bagaimana mereka sibuk menilai orang lain tanpa benar-benar mengetahui perjuangan yang telah dilalui seseorang. Namun, ia tidak ingin membalas dengan kata-kata. Ia memilih untuk tetap tersenyum, karena ia tahu bahwa waktu akan menjawab semuanya. Tak lama, seorang pria dengan jas mahal dan mobil mewah memasuki halaman rumah. Semua orang langsung terdiam melihat sosok itu. Ia tampak seperti seorang pengusaha sukses. Pria itu turun dari mobil dan langsung menghampiri Wahidun. "Pak Wahidun, maaf saya terlambat, tadi sempat ada rapat dengan investor," kata pria itu dengan hormat. Teman-teman Wahidun terkejut. "Siapa dia?" bisik Fauzi pada Didi. Pria itu ternyata adalah asisten pribadi Wahidun, Turiana. Ia langsung memberikan Wahidun sebuah berkas penting yang harus ditandatangani. "Pak, ini dokumen untuk proyek baru kita di Jakarta. Para investor sudah menyetujuinya." Semua mata tertuju pada Wahidun. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Jadi kamu ini bosnya?" tanya Fauzi dengan wajah pucat, suaranya bergetar antara kaget dan tak percaya. Didi yang berdiri di sebelahnya menelan ludah, matanya membesar melihat Wahidun yang tampak begitu santai, seolah pengungkapan ini bukanlah hal besar. Wahidun tersenyum, tetap dengan sikap tenangnya. "Iya, Turiana ini tangan kananku di perusahaan. Kami mengelola bisnis properti di Jakarta. Salah satu proyek kami yang terbaru bahkan sedang berjalan di kawasan premium." Ia melirik Turiana yang mengangguk sambil menyodorkan dokumen tambahan. Seketika, suasana menjadi hening. Semua teman-temannya yang tadi mengejek Wahidun terdiam, tak tahu harus berkata apa. Wajah mereka memucat, perasaan malu dan kaget bercampur menjadi satu. Tadi mereka mengira Wahidun masih hidup dalam kesulitan, tetapi kini mereka sadar bahwa mereka telah menilai seseorang dengan cara yang sangat dangkal. Fauzi mencoba tersenyum, meskipun jelas terlihat gugup. "Wah, Don, aku nggak nyangka sama sekali. Hebat kamu," ucapnya dengan nada dibuat-buat. Didi hanya bisa mengangguk pelan, masih berusaha mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Sejak saat itu, Wahidun bukan lagi bahan ejekan di kampungnya. Sebaliknya, ia menjadi figur yang dihormati dan dikagumi. Banyak warga yang mulai melihatnya bukan hanya sebagai seorang pria yang telah sukses secara materi, tetapi juga sebagai sosok yang rendah hati dan bijaksana. Orang-orang yang dulu mencemoohnya kini datang untuk meminta saran bisnis dan inspirasi darinya. Bahkan, Fauzi dan Didi, yang dulu paling lantang mengejeknya,
mulai berubah sikap. Mereka merasa malu dengan perlakuan mereka di masa lalu dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Wahidun. Bagi Wahidun, kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa hidup selalu memberikan kejutan. Apa yang tampak hari ini belum tentu menjadi kenyataan esok hari. Keberhasilan bukan hanya tentang uang atau jabatan, tetapi tentang bagaimana seseorang mampu bertahan, berusaha, dan tetap rendah hati dalam perjalanannya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di kampungnya, mengajarkan bahwa seseorang yang diremehkan hari ini bisa menjadi sosok yang paling berpengaruh di masa depan. Dan yang paling penting, ia membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh penampilan luar, melainkan oleh kerja keras, ketulusan, dan keteguhan hati dalam menjalani hidup. Begitulah kisah Wahidun, pria yang dulu diremehkan karena penampilannya, namun ternyata adalah pengusaha sukses. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk tidak mudah meremehkan orang lain dan selalu berusaha mencapai mimpi kita. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai akhir. Jika kalian merasa kisah ini memberikan inspirasi, jangan lupa untuk like, berikan komentar tentang pelajaran yang kalian dapatkan, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Bagikan juga kisah ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup inspiratif.